Balik lagi di waktu senggang. Saatnya buang waktu, buang kuota. Kali ini Krypton akan melanjutin film yang kemarin, John Wick Chapter 2. Yuk nonton, bantu up jam tayang gitu. John Wick Chapter 2 merupakan lanjutan dari film John Wick, yang mana filmnya udah kita bahas di video sebelumnya. Filmnya ngegas banget, tonton deh. Nah, di chapter 2 ini, John Wick dipaksa untuk kembali bertugas. Sekali lagi dipaksa ya. Ini juga karena kembalinya John Wick ke profesinya yang sebagai pembunuh bayaran, karena mobil dan anjingnya yang dibunuh pada film sebelumnya. Nah, udah penasaran belum? Belum ya? Yuk, langsung aja. Let's go! Di awal film diperlihatkan sebuah kota dan outlet Victoria's Secret. Oh ya, sorry, salah fokus. Maksudnya di depan outlet Victoria's Secret ada seorang pria yang jatuh dari motor, lalu lari dan naik motor lagi. Ternyata pria ini sedang dikejar oleh sebuah mobil. Tahu lah ya mobilnya apa? Ya, jagoan di film ini. Ternyata film ini merupakan rentetan dari film sebelumnya yang belum selesai. Karena mobil John Wick sendiri masih disembunyikan oleh si Yosef di suatu tempat. Nah, pria yang naik motor ini nih yang punya akses buat masuk ke tempat Yosef menyimpan mobilnya si John Wick. Ternyata Yosef menitipkan mobil John Wick yang dicurinya di tempat pamannya, Abraham Tarasov. Di sini, Abraham punya bisnis narkoba dan bisnis haram lainnya yang diselundupin di dalam mobil taksi dan benda-benda lainnya agar tidak ketahuan. Abraham tahu jika John Wick akan membunuhnya dan anak buahnya hanya karena sebuah mobil. John sampai dan langsung aja tuh ngacak-ngacak tempatnya si Abraham. Dan akhirnya John menemukan mobil kesayangannya. Tapi nggak sampai di situ aja nih, anak buah Abraham mengejar John dan ya membuat mobil John lecet-lecet dikit. Aduh, sedih lihat mobilnya. Setelah itu John segera ke ruangannya si Abraham. John ngajak Abraham damai. Dah, damai aja dah tuh. Masih John. Dengan mobil yang setengah hancur, John pulang ke rumahnya dan sempat teringat kenangan manis bersama istrinya. Keesokan harinya, Aurelio datang untuk memperbaiki mobilnya si John. Ya, walaupun kayaknya Aurelio pun nggak tahu kapan selesainya. Soalnya ada parah banget tuh mobilnya si John. Setelah itu, John masuk ke rumah dan membebaskan semua pernak-pernik dunia yang waktu di film pertama dikeluarinnya kembali. Kali ini John membereskan semuanya. Semua dikubur kembali dan disemen, dicor ya. John berharap nggak akan pernah menggunakan alat-alat itu lagi. Tak lama setelah itu, datanglah seorang tamu tak diundang. Dia adalah Santino De Antonio, Lichico Blagulo. Santino memaksa John untuk melakukan sebuah misi, tapi John menolak. Ternyata Santino De Antonio Lichico Blagulo mempunyai segel yang terdapat darah John di dalamnya. Karena ternyata Santino lah yang membantu John menyelesaikan misi mustahil yang diberikan oleh Vigo Tarasov sebelum John pensiun. Segel itu ibarat perjanjian yang mengikat jiwa dan raga orang yang memberikan segel tersebut. Dan itu juga aturan dalam dunia mafia tersebut. Tapi di sini John masih bersikukuh dan meminta tolong pada Santino untuk tidak mendesaknya kembali ke dunia yang sudah gila ini. Sudah gila. Santino keluar dan malah menghancurkan rumah John. Wah, emang dasar Santino De Antonio Lichico Blagulo udah gila loh. John yang rumahnya udah hancur parah berjalan menuju ke Hotel Continental. Tapi bukan buat open BO, tapi untuk menemui teman lamanya, sang manajer hotel Winston. John berharap bisa mendapatkan secercah harapan dari Winston. Tapi John justru mendapatkan ceramah dari Winston.
Kata Winston, ada dua aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan membunuh di area kontinental dan setiap segel harus dihormati. Karena hal itu dilanggar, maka para petinggi yang ada di dunia mafia tersebut akan berlaku kejam karena aturan yang sudah menjadi tradisi mereka ditolak. Winston berkata, kau akan bebas membunuhnya jika kau sudah menyelesaikan kontraknya. Tanpa aturan, kita hidup seperti binatang. Itulah yang dikatakan Winston. Setelah menitipkan anjingnya ke Sharon, si resepsionis hotel, John pergi ke sebuah museum untuk menemui Santino. John menanyakan misi apa yang akan diberikan kepadanya. Ternyata Santino ingin John membunuh kakak perempuannya, Gianni De Antonio, kakak perempuan dari Santino. Kakak perempuan dari Santino merupakan salah seorang petinggi yang ada di dunia mafia, atau yang bisa kita sebut The Table, yang mewakili suatu wilayah tertentu. Jabatan ini kayaknya diberikan oleh ayah mereka, dan Santino iri dengan keputusan ayahnya tersebut, sehingga ingin membunuh saudarinya sendiri agar mendapatkan posisi tersebut. Kampret emang si Santino, D'Antonio, Richico, Blagulo, udah gila lo, kampreto. Oke, cukup, makin panjang aja. Sebelum mulai beraksi, John mengambil barangnya di suatu tempat. Setelah itu, John pergi ke Roma, Italia. Tak lupa, John juga pergi ke Hotel Continental cabang Roma. Tapi sekali lagi bukan buat open BO. John diberikan pelayanan ekstra karena manajer cabang Roma mengenal si John. Setelah itu, John mulai mempersiapkan misinya. Dimulai dari mencari denah gambar tempat John akan membunuh targetnya, menjahit baju anti peluru, sampai memilih senjata yang akan digunakan untuk aksinya. Ternyata tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum yang mempunyai secret service atau tempat rahasia yang hanya diketahui dan melayani para pembunuh bayaran saja. Keren kan? Coba lu bayangin, ternyata tempat jahit di depan rumah lo adalah salah satu tempat mafia tersebut jahit celana tempurnya. Goks nggak tuh? Setelah semua persiapan selesai, maka dimulailah perburuan. Targetnya adalah Gianni De Antonio, yang ada di Roma untuk pelantikan sebagai salah satu petinggi The Table. Di sini Gianni dijaga oleh banyak bodyguard. Yalah, kan orang penting coy. Ada satu orang kuat yang menjadi bodyguardnya si Gianni. Dia adalah Cassius. Cassius deh lo, Di sela-sela acara, Gianni menyuruh semua penjaga untuk berjaga di luar karena katanya tante-tante hot ini mau dandan lagi. Tapi alangkah terkejutnya Gianni saat tahu di ruangannya sudah ada John Wick dengan memegang sebuah pistol. Gianni pun bertanya-tanya karena Gianni juga berteman baik dengan John. Teman baik atau mantan pacar juga nggak tahu lah ya. Gianni menanyakan apa yang membawa John menemuinya. Dan John mengatakan jika segel perjanjian milik adiknya lah yang membawanya. Setelah memberitahu konsekuensi jika membunuhnya, Gianni langsung buka baju. Ya bener coy, buka baju. Dan wik-wik, enggak, maksudnya masuk ke dalam kolam pemandian dan menyayat tangannya sendiri. Gianni berpendapat jika dia telah menjalani hidup dengan caranya, maka dia akan mati dengan caranya sendiri juga. Dan matilah si tante hot. Setelah Gianni mati, John keluar dan tak sengaja bertemu dengan Cassius, bodyguard sekaligus mentor Gianni. Cassius adalah bodyguard yang handal dan juga loyal terhadap Gianni. Cassius juga pembunuh bayaran yang hebat. Cassius tahu ada yang salah di sini dan kacaulah keadaan. Mereka tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Sampai akhirnya John menuju ke jalur rahasia yang ada di bawah tanah dan bertemu dengan orangnya Santino. Dia adalah seorang perempuan tomboy, Ares. Ares diberikan misi oleh Santino untuk membunuh John Wick jika sudah selesai melaksanakan misinya. Dan tembak-tembakan lanjut, 2 lawan 1. John berusaha melarikan diri dari Ares dan malah bertemu lagi dengan Cassius. Aduh, emang jago banget sih John. Mereka gelut sampai akhirnya memecahkan kaca dan masuk ke dalam Hotel Continental cabang Roma. Ya, di sana mereka nggak bisa lanjut gelut. Dan John malah ngajak Cassius buat minum bareng. Goks, tapi yang bayarin tetap kasihan. Tak lama setelah itu, John mendapatkan telepon dari Santino. Karena cakap Santino yang gak jelas, maka John mematikan telepon tersebut dan lanjut check out dari Hotel Continental cabang Roma. Tapi nggak sampai di situ aja, Santino yang udah feeling bakal diburu oleh Baba Yaga menelpon kembali bagian administrasi dan menaruh nilai buronan kepada si John Wick sebesar 7 juta.
dengan maksud agar John dibunuh sebelum John membunuh dirinya. Setelah John keluar dari Continental cabang Roma, berita nilai buronan John pun udah menyebar ke seluruh pembunuh bayaran yang ada. Di lain pihak, Winston menghampiri Santino untuk meminta kembali segel John yang ada pada Santino karena John telah menyelesaikan kontrak yang dibuat oleh Santino, yaitu membunuh kakak perempuannya. John yang mempunyai nilai buronan sebesar 7 juta mulai bertahan hidup dari serangan-serangan para pembunuh bayaran. Di sini John kewalahan banget dan John sempat membuktikan mitos yang ada pada dirinya, yaitu membunuh 2 orang dengan menggunakan pensil. Ya, pensil loh. Goks. Sampai akhirnya John bertemu lagi dengan Cassius yang memang dari awal mempunyai dendam kesumat kepada John, dan pergulatan yang sempat tertunda akhirnya dilanjutkan lagi, yang mana pada akhirnya Cassius kalah dan meninggoy di kereta. Ninggoy. John yang sekarat merasa tak sanggup lagi menghadapi hampir semua pembunuh bayaran yang ditemuinya. Akhirnya menemukan seorang gembel yang juga merupakan anggota dari grup mafia yang lain. Orang itu membawa John kepada bosnya, yaitu King Bowery, mafia yang punya banyak merpati. Di markas Bowery, John meminta bantuan kepada orang itu. John meminta bantuan persenjataan, tapi tidak semudah itu. Bowery yang dulunya pernah diburu oleh John bertanya kenapa dirinya harus membantu John. John sepertinya tahu sesuatu mengenai Bowery, karena John mengatakan jika hanya dirinya lah yang bisa membantu Bowery. Setelah bla 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 negosiasi panjang, akhirnya Raja Bowery memberikan sebuah pistol dan 7 butir peluru kepada John sebagaimana harga buronan John. Di tempat yang berbeda, Santino sedang merayakan kenaikan jabatan atas dirinya dan berpesta. Tapi John juga sudah menyelinap ke dalam pesta itu. John memang nekat. Kalau nggak nekat nggak mungkin John. Mungkin John cuma jadi pegawai bank aja. Dalam pesta itu, Santino melihat John dan terjadilah tembak-tembakan lagi. John yang cuma modal 7 peluru doang harusnya bisa langsung tereliminasi, bisa langsung meninggoy. Tapi karena ini cuma film, John bisa mengatasi semua pengawal Santino. Santino bersembunyi di ruangan yang dipenuhi oleh kaca dan tetap dikawal oleh pengawalnya yang tomboy tadi. John bergulat lagi dengan penjaga Santino yang sangat banyak. Setelah mengalahkan penjaga utama yang tomboy tadi, John kembali mengejar Santino. Santino yang berhasil kabur terus lucina amat, pergi menginap di Continental cabang New York. Santino merasa sangat aman jika dirinya menginap di sana karena aturan zona netral yang melarang bisnis pembunuhan di sana. Tapi lagi-lagi John yang bukan pegawai bank memang nekat datang menemui Santino yang dengan santainya lagi makan. Tapi akhirnya didor sama si John. John melanggar aturan walau sempat diingatkan oleh Winston. Setelah kejadian itu, John pulang ke rumahnya. Sampai keesokan harinya, John dijemput untuk menemui Winston di sebuah taman. Winston memberitahu jika dirinya tak bisa lagi membantu John, karena dalam waktu 1 jam dari sekarang, John akan menjadi buronan di dunia, karena telah melanggar aturan Continental. Sebelum 1 jam yang menebarkan, John pergi berlari-lari dan habis filmnya. Memang agak ngegantung sih di akhir filmnya, tapi jangan khawatir, semua ini bakal terjawab di next video. Bagaimana John melarikan diri dari semua pembunuh bayaran di dunia. Jangan kemana-mana ya, stay on Cryptoon. Bye-bye.